Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatuhu wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baik, amma ba'du. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali materi kita. Ini pertemuan yang kedua. Jadi sebelum masuk materi, Ustaz ingatkan kembali, silakan dibaca informasi yang Ustaz sampaikan melalui Classroom. Jadi bahwasanya untuk evaluasi harian ataupun mingguan kita laksanakan di pertemuan yang keempat. Setiap pertemuan keempat, jadi berlaku kelipatannya. Jadi 1 sampai 4. Nah, pas pertemuan yang keempat, materi yang keempat itu ada evaluasi. Dan kelipatannya berarti kelipatannya 4, 8, kemudian 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Jadi evaluasinya kita laksanakan ya setiap 4 pertemuan sekali agar tidak memberatkan untuk santri dan juga guru tidak setiap hari buat soal, setiap hari buat materi, dan santri juga tidak perlu mengerjakan atau ya mengisi evaluasi setiap harinya. Kita ulangi sedikit kemarin untuk kaidah. Kemarin ada 4 kaidah yang kaidah tersebut sebagai landasan utama tentang hukum muamalat yang berkaitan dengan harta yang terjadi di antara manusia. Yang pertama kemarin adalah bahwasanya arzaqul ibad muqaddar, itu rezeki seorang hamba, rezeki para hamba itu sudah ditentukan. Jadi tidak perlu adanya saling gosip, saling mencuri, berbuat curang dalam jual beli dan yang lainnya, karena rezeki pasti sudah diatur. Yang penting kita mencarinya dengan cara yang halal, baik dengan cara yang halal maupun yang haram. Kalau rezekinya sudah ditentukan, dapatnya misalnya sehari 50.000, ya sudah pasti itu akan dapat 50.000. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, kemudian kaidah yang kedua, al-aslu fil 'uqud wa syurut al-ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrimihi. Untuk file sudah Ustaz kirimkan, jadi antum dan antum tinggal mengikuti di file yang Ustaz kirimkan. Kaidah yang kedua adalah hukum asal pada akad dan syurut, itu muamalah, jual beli dan yang lainnya. Hukum asalnya adalah al-ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrimihi. Hukum asalnya adalah mubah, boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan haramnya jual beli atau akad tersebut. Di antara dalilnya yang mengharamkan adalah wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Di sini Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad yang telah kalian lakukan dengan orang lain. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-aslu fil muamalat al-hil. Jadi hukum asal pada muamalat adalah halal. Illa ma qamat dalilu ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman akad muamalat tersebut. Bi khilafil ibadat fal aslu fiha al-man'u wat tahrim. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang menghalalkan ibadah tersebut. Jadi berbeda dengan ibadah ya. Ibadah hukum asalnya haram, kalau muamalah, jual beli dan yang lainnya hukum asalnya halal, mubah.
Wa qaulul asli fil muamalat al-hil illa maqamat dalilu ala tahrimihi. Nah, dan adanya hukum asal dalam muamalat itu halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya, menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, dan juga menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Li'annan nas, ini alasannya, li'annan nas yahtajuna ila muamalatin muta'addidatin. Karena sudah tentu manusia itu akan membutuhkan kepada berbagai macam muamalat muta'addidah, yaitu berbagai macam-macam. Ada yang seperti ini. Bisa jadi muamalat di Indonesia dengan di Arab itu berbeda. Jadi hukum asalnya tetap halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Wa rubbama dahdusu asya'un la yuhitu bihal hasr. Dan barangkali terjadi sesuatu yang tidak bisa dibatasi. Nah, maksudnya tidak dibatasi berarti jual beli tersebut bisa berbagai macam model. Makanya sekarang ada jual beli online, dulu ada sistem namanya jual beli barter dan yang lainnya. Sesuai kebutuhan manusia, sesuai zamannya. Walau hasurat linnasi lakana fiha tadni. Kalau seandainya muamalat ini dibatasi untuk manusia, yang halal itu sedikit atau hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang menunjukkan akad atau muamalah tersebut boleh, maka lakana fiha tadni. Itu ada sesuatu, ada penyempitan di situ, ada kesusahan bagi manusia dalam melaksanakan muamalahnya terhadap orang lain. Walakin min rahmatillahi ta'ala an ja'ala al-muamalat halalan illa ma qamat dalilu ala man'ihi. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan muamalat hukumnya adalah halal secara asal. Illa ma qamat dalilu ala man'ihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan larangan dari perbuatan muamalat tersebut. Makanya dalam pembahasan fikih muamalat nanti yang dibahas adalah kebanyakan adalah jual beli yang terlarang. Kenapa? Karena jual beli yang halal, yang haram, yang terlarang jumlahnya sangat sedikit. Kalau kita bahas jual beli yang halal, maka tidak ada habisnya. Karena banyak sekali model jual beli yang halal. Karena kita lihat hukum asalnya adalah halal, maka kalau membahas yang halal, otomatis nanti fikih pembahasan dalam fikih muamalat sangat panjang lebar. Makanya ulama sudah hanya memberikan kaidah ini loh, yang halal, yang haram seperti ini. Maka mereka membahas jual beli atau muamalat yang haram saja. Adapun yang halal hanya dibahas sedikit sekali. Kemudian kaidah yang selanjutnya, yang ketiga adalah kita harus mengetahui anwa'ul uqud, macam-macam akad. Ini kita lewati karena di file yang kirimkan juga anak tulis karena untuk meringkas. Dan kita lanjut yang kedua atau yang berikutnya. Jadi macam-macam akad terbagi menjadi 3. Akad yang pertama ditinjau dari cost, dari tujuan dari akad tersebut apa. Kemudian yang kedua, akad tersebut ditinjau dari tabiat atau sifat akad tersebut. Kemudian yang ketiga,
akad ditinjau dari hukum yang dihasilkan dari akad tersebut. Hukumnya apa? Atau dengan kata lain konsekuensi dari akad tersebut ketika sudah terjadi, maka konsekuensinya apa? Ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, anwa'ul uqud bi'tibari qasdihi. Ya, macam akad ya, ditinjau dari tujuannya. Ada tiga macam. Yang pertama, al-ihsan, kemudian al-mukayasah, yang terakhir adalah at-tawsiqat. Untuk al-ihsan, apa itu akad ihsan? Jadi akad ihsan, kita lihat tujuannya dari akad ihsan itu apa. Nah, ihsan dari istilahnya juga sudah kita bisa mengetahui, yaitu berbuat baik. Jadi tujuan dari akad ihsan ini adalah untuk berbuat baik kepada orang lain. Makanya contohnya dari akad ihsan diantaranya minha adalah dain. Dain itu ya utang piutang. Ariyah, apa ariyah? Ariyah itu ya pinjam meminjam, sama. Wadiah itu penitipan, bukan bukan jasa penitipannya, tapi ini hanya menitipkan barang. Jadi misalnya A dan B bertetangga, kemudian A ingin pergi safar, dia menitipkan misalnya menitipkan uang kepada si B karena si B tetangga si A. Itu namanya wadiah, yang menitipkan. Atau dalam masa sekarang di bank-bank itu ada juga sistem namanya wadiah. Jadi kita hanya menitipkan uang, kita tidak dapat bunga dari bank tersebut karena kita menggunakan sistem wadiah. Wadiah itu berarti ya hanya titipan saja, bukan berupa transaksi jasa. Selanjutnya adalah akad mukayasah. Mukayasah berbeda, terbalik dengan ihsan. Kalau ihsan itu tujuannya adalah untuk berbuat baik, kalau mukayasah tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Antum tulis sendiri ya. Mukayasah itu untuk mencari keuntungan, ihsan untuk tujuannya untuk berbuat baik. Contohnya untuk mukayasah banyak sekali. Ya, ada bai', jual beli, ada ijarah, sewa menyewa, musaqah berarti sewa menyewa dalam hal sewa menyewa lahan untuk bercocok tanam. Kalau ada juga mudharabah, itu sistem bagi hasil. Ada juga syirkah itu beberapa orang, 2 orang atau lebih yang bekerja sama menanam modal sama pada satu usaha tertentu. Beda dengan mudharabah. Kalau mudharabah modalnya itu, yang memodali itu satu, yang mengelola usahanya itu orang lain. Jadi misalnya A dan B, A itu sebagai pemodal, B yang sebagai pengelola usaha tersebut. Jadi yang memiliki usaha tersebut adalah si A, B hanya sebagai pengelola saja, sebagai karyawan lah, kayak seperti itu. Tapi kalau ya syirkah itu semuanya memiliki usaha tersebut. Jadi misalnya A dan B, mereka menanam saham masing-masing 50% untuk misalnya membuat menjalankan usaha sebuah swalayan misalnya, atau sebuah toko. Ya, toko tersebut milik mereka berdua. Nah, tidak boleh misalnya B menjual sahamnya tanpa seizin dari si A. Adapun kalau mudharabah, si A ya terserah mau menjual atau tidak tanpa sepengetahuan si B, dan contoh yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah at-tawsiqat. Ya, tujuannya di sini akad tawsiqat adalah untuk
memberi jaminan tausik atau memberi penguatan dalam akad tersebut. Ya, kita katakan jaminan, lebih enaknya jaminan tausikot. Contohnya adalah rohan, gadai, doman, ya jaminan, kafalah. Nanti kita bahas sendiri, ada pembahasan sendiri tentang doman dan kafalah. Dan kita perjelas lagi akad tausikot dalam masalah rohan, biar akad tausikot itu jelas. Rohan, gadai adalah kita contohkan misalnya A dan B. A berhutang kepada si B. A berhutang kepada si B. B mau meminjamkan uang jika ada jaminan dari si A. Maka A pun memberikan jaminan, misalnya menggadaikan motornya kepada si B. Nah, akad seperti ini dinamakan rohan gadai sebagai jaminan. Kan tadi motornya sebagai jaminan, maka disebut tausikot jaminan. Dan juga nanti ada doman kafalah, ada pembahasan sendiri. Kemudian kita beralih sekarang dari mengetahui faedah dari pembagian tadi. Pembagian akad ditinjau dari tujuannya. Faedah yang pertama adalah untuk ma'rifatul farq bainar riba wal bai', untuk mengetahui perbedaan antara jual beli dan juga riba. Kenapa? Kalau jual beli tujuannya untuk apa? Untuk mencari keuntungan. Adapun riba itu kan pada asalnya riba adalah utang piutang. Makanya kaidah mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ada manfaat maka itu disebut riba. Maka kita lihat utang piutang itu bukan masuk ke dalam akad mukayasa. Ingat tadi dain utang piutang masuk ke dalam akad ihsan, berbuat baik. Tujuannya adalah untuk berbuat baik. Tapi kalau sudah ada manfaat keuntungan yang diperoleh dari utang piutang tersebut, maka itu masuk ke dalam perbuatan riba yang terlarang karena sudah tidak masuk ke dalam jenis akad tadi. Yang kedua, hanya dua ya, adalah ma'rifatul asar al-mutaraddabah 'alal uyub. Mengetahui dampak dari cacat dalam barang tersebut. Nah, contohnya, misalnya dalam akad jual beli. Dalam akad jual beli, si penjual menutupi aib cacat pada barangnya. Hingga ketika sudah dibeli oleh pembeli protes, dan pembeli berhak untuk mengembalikan atau membatalkan akad yang sudah dilakukan dengan si penjual. Boleh bagi dia untuk meminta ganti rugi dari cacatnya barang yang dia beli. Itu jual beli. Baik, adapun misalnya jika akad tersebut berupa akad ihsan, misalnya hibah, seorang menghibahkan, misalnya si A menghibahkan HP kepada si B dan HP tersebut misalnya ada cacatnya, apakah B berhak untuk minta ganti rugi? Ya, tentu saja tidak berhak, karena akadnya adalah akad ihsan, bukan mencari keuntungan. Ya, jadi yang A inginkan adalah untuk berbuat baik, bukan mencari keuntungan. Adapun jika akad tersebut untuk keuntungan, maka boleh masing-masing pihak mengklaim untuk ganti rugi jika terjadi cacat dalam barang tersebut. Barakallahu fikum, afan kepanjangan. Untuk
Jenis yang kedua kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.